mencekam berarti kejadiannya ya. Wah, mencekam banget bang. Karena massal kesurupan. Iya, kesurupan massal itu 2017 tuh. Mungkin ini pendaki-pendaki lain yang 2017 pernah pendakian ke Selamat di jalur Bambangan di pos 4 mungkin tahu itu yang kesurupan massal tuh. Mungkin tahu nih. Mungkin di situ ente yang pernah satu pendakian mungkin pernah lihat aneh ya, kan juga pernah lihat ente mungkin tahu lah nih cerita ini. Bukan hanya cerita kadang-kadang emang benar kenyataan nih. Itu mencekam dulu bang, sadar, ini udah sadar nih perempuan, udah sadar. Nah, gue liat dari bawah narik tuh, wah nggak ada apa, rangernya pada naik, terus kuncen naik juga, di atas lebih parah, semua bang surupan. Kisahnya waktu kejadian di Gunung Slamet yang dimana tepatnya di pos 4 ya? Iya, pos 4 Samarang tuh sempat ada kejadian dimana kesurupan massal. Bagaimana ceritanya? Percaya nggak percaya, tetapi ruang pojok atas. Jadi Bang Ambon ini pernah punya kisah di mana kejadian sekitar tahun 2017. Kejadiannya seperti apa sih Bang Ambon? Udah merinding. Jadi kejadian memang di Gunung Slamet ya, Bang Ambon ya. Gunung Slamet. Nah, jadi Bang Ambon itu sebenarnya dalam kejadian itu di pos 4 itu Bang Ambon punya kejadian juga di bawah ya. Iya. Bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan inilah cerita ruang pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Ambon. Ada suatu cerita menarik, bisa dibilang mistis. Gitu. Itu kejadian di 2017 tahun yang lalu ya. Maksudnya berapa tahun yang lalu, kejadiannya di tahun 2017. Kebetulan Ani punya kawan itu anak Jakarta Timur, anak Ceger, Gang Rambo. Nah, kebetulan teman Ani ini lulusan dari Jakatim juga, 2 orang, namanya Aki sama Bojes. Mungkin anak-anak Gang Rambo pada kenal sama mereka. Jadi suatu ketika gua pernah diajak sama mereka untuk pendakian ke Gunung Slamet. Diajak bawa anak-anak Jogja sama anak-anak Semarang. Oh, justru bawanya dari anak luar ya? Iya, anak luar saya bang, bawa bang. Itu dimana anak Jogja itu terdiri dari 2 orang cowok. Coba saya sapa dulu nih, barangkali masih pada ingat nih anak-anak Jogja, anak Semarang. Cowoknya 2 orang itu Mas Wahyu sama Mas Hari. Nah untuk ceweknya ini ada 6 orang. Itu ada si Ismi, Endah, siapa lagi ya? Aduh lupa ada gua. Udah lupa ada berapa tahun yang lalu sih. Pokoknya salam deh buat anak-anak Jogja, buat anak-anak Semarang. Pernah punya kisah sama kita nih di Gunung Slamet. Pokoknya kisah yang ngeri-ngeri sedap dah. Jadi suatu ketika bang, gue diajak nih sama kawan gue dari Jakarta jalan ke Janjian dulu nih. Gue dari rumah gue dulu masih di Pasar Minggu bang. Masih Pasar Minggu, gue jalan tuk. Nyusul temen gue di Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan aneh jalan bertiga menuju ke jalur pendakian Gunung Slamet di daerah ini Pertigaan Serayu. Di daerah Bambangan tuh.
Aneh jalan bertiga, janjian sama anak Jogja sama anak Semarang itu pas banget di pertigaan Serayu itu. Oh berarti janjiannya di pertigaan Serayu. Di daerah pendakian itu bang, di bawahnya, di bawah kaki gunungnya itu, di jalan rayanya. Aneh nyampe sana kisaran jam 2 jam 3 lah. Kalau nggak salah jam 2 jam 3 nunggu nyampe sana, nunggu sambil aneh ngoling. Aneh punya kawan juga kan, mobil untuk nyarter kami menuju ke sana. Aneh telepon kawan aneh yang di sana, telepon, bang, di mana? Ya, kenapa? Ini mau ke Slamet. Berapa orang? 11 orang. Oh ya udah, tunggu sambil nunggu mobil. Aneh juga sambil nunggu dari kedatangan anak Jogja ini sama anak Semarang nih. Akhirnya nunggu, aneh biasa ngemil dulu bang, makan sambil nunggu. Berapa 1 jam atau 2 jam kemudian turunlah anak-anak dari Jogja datang itu. nih. Ya datang terus udah mobil juga kebetulan udah siap, kami naik semua, naik sampai di pendakian, jalan. Wah, masih pada ceria dah. Gua belum ada kejadian apa-apa dah tuh, masih enak dah tuh. Nah, sampai main ceng-cengan, udah jalan nikmatin, udah sampai sono. Nih sebelum sampai ke pendakian bang, Aneh sempat punya kejadian jelek juga nih di bawah pintu pendaftaran tuh. Ya kan, namanya Aneh bawa tamu kan, Aneh jaga tamu Aneh juga dong. Iya betul. Ya betul, kan, betul. istilahnya servisnya juga Aneh ini kan. Iya. Udah bilang. Pokoknya mereka terima beres. Nah, tinggal lima beres deh. Pokoknya Aneh urus dah tuh semua. Deh jalan duluan. Aneh jegat situ. Wah, pokoknya pakai bahasa Jawa deh. Aneh juga kebetulan kan ngerti juga. Dia ngomong nggak enak kan, Aneh kan. Ngomong nggak enak apaan. Mas bayar apaan gua tak. Gua udah sering kemari. Orang-orang sini pada kenal sama gua kata gitu aja udah. Iya. Sampai ranger sini gua pada kenal kata. Gua gak mau, kalau ada urusan sama lu. Itu jeleknya mengatasnamakan anak-anak Karang Taruna gitu. Oh, Karang Taruna Desa. Iya, Karang Taruna Desa. Karena ya begitu bang, jangan istilahnya kita orang dari kota, kita pendakian gitu taunya buat duit banyak enggak, karena kan setiap orang kan kondisi kantong masing-masing bang. Betul, kita tahu. Betul ya banget, betul banget. Udah akhirnya peduli setan, gua agak mau rame udah jalan, anak-anak gue suruh tunggu di atas, gue jalan belakangan. Oh gitu. Udah gue jalan belakangan, udah sampai sono gue ngomong, rangernya nemuin gue, mas gue ada masalah tadi bawah, ngapa? Gini. Masa gue dimintain lu maksi lagi atas dasar apaan? Nah kagak ngerti gue, katanya buat keamanan buat ini, kagak gue kasih sih. Anak gue suruh jalan, ya udah, tak apa urusannya sama gue, ya udah. Akhirnya gue nyampe jam 5. Jam 5 sore? Enggak, jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Gue nyampe kan jam 3 pagi tuh. Oh. Di pertigaan Serayu itu kalau nggak salah tuh. Gue nyampe situ, anak gue istirahat deh, tidur dah tuh. Buat ini jaga stamina kan. Iya, betul. Jalan, udah pagi jam 6 anak-anak gue bangunin. Jam 6:30 bangun, mandi, sarapan. Gue suruh sarapan. Yang sebagian ngurus si Maksi. Ngurus si Maksi, mintain duit sama anak tuh. Ngurus si Maksi udah kelar, si Maksi di gua udah jalan. Nah, jalan di situ, sebelum jalan gua briefing. Gua briefing di situ sama anak-anak. Gua briefing nih. Di sini kita istilahnya bertamu nih di tempat orang. Istilahnya kita di sini jaga adab, jaga perilaku, jaga omongan. Karena yang kita hadapin sini makhluk tidak nyata, maksudnya makhluk goib. Nah sebelum situ kan dia yang sering kena masalah cewek bang, makanya sebelum Aneh tanya nih cewek, Aneh tanya dulu di sini ada yang dapat nggak? Oh gitu? Nah itu wajib bang, setiap kita buat cewek itu harus kita tanya, karena cewek itu rentan. Oh kalau misalkan cewek lagi haid itu memang tidak boleh. Nggak boleh naik ke atas. Nah
kalau hukumnya di pendakian memang nggak boleh. Karena kotor. Nah, bener bang. Oh. Bener, itu karena kan kondisi kotor, nggak bersih gitu loh. Makanya sebelum ini aneh tanya, bagusnya pada jujur, enggak bang. Ya udah, bagus, udah jalan. Tapi Bang Ambon ada pertanyaan Bang Ambon. Ketika biasanya kalau ngecamp itu 2 sampai 3 hari ya. Nih kita nggak tahu nih, tahu-tahu di hari ketiga si cewek itu haid. Apa yang terjadi? Ya mau nggak mau, langsung ya turun atau bagaimana? enggak, kita tanya. Yang penting dia dalam kondisi kotor, yang penting aneh tanya. Fisik ya, karena kan cewek fisik, benar. Karena kan cewek kalau haid itu kan fisiknya lemah dong. Iya, benar. Aneh tanya. Fisik masih kuat nggak? Masih kuat bang, bener, jangan paksain, gua nggak mau istilah entar kenapa-napa. Pasti gua tanya, karena kan ketika cewek head gitu kan pasti kan itu wah pikirannya udah kagak jelas dah tuh, emosi mulu apa ini. Makanya di situ gua tanya, fisik lu masih bagus nggak? Kalau bagus kita jalan, kalau nggak udah kita nenda di sini. Masih bang, ya udah bagus. Kalau bagus pasti lanjut deh berarti ya. Kalau ini aneh tanya ada briefing situ udah aman tuh, nggak ada yang head. Di situ aneh briefing pada oke. Udah baca doa jalan jalan dah tuh dari pos pendakian masuk ke pos 1. Udah biasa aja tuh bang, nggak ada kejadian apa-apa. Santai, masih santai, masih main ceng-cengan dah tuh di jalur. Nah, nikmatin ya kan? Karena kan kalau gua ini kan bang pendaki 5 langkah 5 langkah jalan, 5 langkah berhenti. 5 langkah berhenti. Oh, jadi banyakan berhentinya. Iya, jadi kalau orang kan enggak. Jadi kan ya jadi balik lagi gini Bang ya. Balik lagi kita ngeliat ini juga, ngeliat fisik orang juga. Karena setiap orang fisiknya beda-beda. Kayak pos 1 istirahat ngopi-ngopi dulu dikit lah. Sambil nikmatin indahnya alam dah tuh, seduat ya. Sahduat dah, pokoknya enak. Masih pagi lagi masih seger. Iya, masih seger, Bang. Agak ada yang bawa inian roti, buka roti, makan. Canda-canda sama pendaki yang lewat. Biasa kalau di pendakian kan tegur sapa kita. Udah kelar, kita jalan lagi. Masuk ke pendakian ke pos 2. Itu sampai pos 1, aneh jalan jam 7. Nyampe pendakian pos 1 itu sekitar pokoknya estimasi waktunya itu aneh bikin lambat-lambatnya 2 jam Bang. 2 jam berarti 7, 8, jam 9. Jam 9 sampai di pos 1 nih. Pos 1. Tapi kan aneh juga ngitung langkah juga Bang. Karena kan langkah cowok sama cewek kan beda. Begitupun juga fisik. Aneh ngukur juga kan. Enggak pokoknya semua aneh pakai perhitungan dah Bang. Enggak asal jalan. Enggak asal jalan karena kan aneh ini bawa rombongan. Betul. Karena yang notabene juga aneh belum tahu fisik mereka seperti apa, mental mereka seperti apa. Kan kita juga harus ngebaca juga gitu loh. Jangan istilahnya gua udah biasa gini ya, itu namanya kesombongan. Karena egois. Karena kalau di pendakian itu sombong, egois itu nggak akan kepake. Karena yang ada karena kesombongan dan ego itu bisa menyengsarakan teman kita di alam. Udah jalan ke pos 2. Sampai pos 2 jam 12 tanyain, capek nggak? Nggak Bang. Yakin? Minum? Haus nggak? Nggak Bang. Udah jalan lagi pelan, jalan. Itu pusat deh pendakian udah padet itu Bang. Itu gua lagi momen acara besar kalau nggak salah itu. Itu antara 17-an apa? Wah, berarti lagi padet dong berarti ya. Pokoknya lagi acara momen gede itu Bang. Momen liburan dah. Pokoknya momen liburan gua lupa dah tuh. Momen liburan apa gua lupa. Pokoknya kejadiannya di 2017 memang waktu itu emang lagi ada pendakian gede-gedean itu. Iya. Ada orang wah banyak dah itu. Yang open trip banyak itu. Udah jalan dah tuh sampai pos 2 tuh gua jalan. Udah ya lanjut jalan gua pelan.
Udah gue jalan lanjutin sampai pos 3. Itu sampai pos 3 gue udah mau masuk sore tuh bang. Sempet lama juga berarti ya perjalanan ya? Iya. Dari pagi sampai sore? Iya. Perjalanan. Itu kebetulan kalau di Slamet itu memang posnya sedikit rada panjang juga bang. Yang dekat itu antara pos 3 ke pos 4 itu nggak terlalu jauh tuh. Itu pokoknya 1, 2, 3 itu lumayan tuh. Nguras tenaga tuh. Nah udah itu udah masuk sore dah tuh. Gue di pos 3 udah masuk jam habis asar tuh. Pos 3 tuh. Nih gue tanya lagi. Gimana nih? Mau lanjut? Mau ngecamp? Karena habis pos 3 ini pos istilahnya orang yang banyak orang istilahnya mitos dah bang ya, bisa dibilang mitos dah ya. Entah itu Ani juga nggak tahu kan, namanya Ani dapat sebelum ini kan Ani kan di briefing juga sama sama rangernya sama penunggu situnya kan. Jangan ngecamp di pos 4 begini. Ya udah. Oh, sempat ada omongan. Ya, iya pasti bang, setiap pendakian pasti begitu. Akan ada ini briefingan seperti itu. Karena jangan sampai nanti kita kesalahan gitu. Iya, benar. Udah di situ Ane tanya. Kita udah sore. Kita yang ngejar pos 4 itu kalau bisa sebelum maghrib. Tapi nggak mungkin dong nyampe pos 4. Nggak mungkin bang, nggak mungkin. Karena ya Ane itu sampai situ udah udah mau maghrib. Biasanya udah sore, udah jam 4. Jam 4 ngaso bentar 10 menit. Kan udah kebuang 10 menit tuh kan. Jalan-jalan paling 4:30 bebenah dulu. Jalan 4:30 kan nggak mungkin. Udah pos 4. Nah, udah sampai tengah-tengah dah tuh gua. Mau nggak mau kita ngecamp di antara tengah-tengah ya, kemungkinan nggak bakalan dapat spot nih. Karena posisi rame. Temen gua akhirnya gua suruh jalan duluan. 1 orang cowok tuh. Cek ombak dulu deh. Cari lahan yang bagusan dikit buat ngecamp. Gitu. Iya. Ntar 2 orang kan berarti kan 3 kan masih ada 3 cowok nih. 2 orang ngecek. Ya bang, ngecek udah yang 3 lagi jalan sama gua. Gua nyampe, yang cewek gua suruh istirahat. Udah istirahat yang cewek tuh. Yang cowoknya gua suruh bangun tenda. Gua waktu itu bawa tenda 3 bang. Iya 3 tuh. Pokoknya posisinya adep-adepan sama pokoknya segitiga deh begini tuh. Segitiga tuh. Iya ingat banget gue. Bawa 3 tuh gua. Pokoknya 2 tenda cewek, 1 tenda cowok. Gua nggak campur. Gua ngeri campur. Loh. Anak orang. Wah, yang ada ntar pulang-pulang wah. Jadi kasus ya. Pulang-pulang pada merah semua. Pasti nyaranin ke anak-anak setiap habis jalan pendakian gue suruh ganti baju. Karena baju yang kita pakai ini kan udah dingin bang, keringet. Kadang kan jangan sampai ntar sakit gitu loh. Gue suruh ganti. Jadi itu baju yang itu gue suruh jemur. Jadi kalau misalnya besok mau dipakai lagi nggak apa-apa. Sebagian akhirnya yang cewek udah ada yang lelah tuh. Bang, pamit ya mau tidur lah. Udah tidur. Yang cowok gue masih bertiga tuh sama cowok tuh. Masih ngobrol. Nah, suatu ketika menjelang malam tuh. Menjelang malam gue masih ngobrol. Masuk menjelang malam jam-jam mau sebelum tengah malam sih itu jatuhnya. Itu ada 4 orang rombongan dari Brebes sama Pemalang. Itu rombongan cewek cowok, cowoknya 3, ceweknya 1. Itu teriak-teriak bang, aneh kira ada apaan kan? Surupan atau? Enggak, jadi itu cewek posisi sakit. Posisi sakit. Teriak-teriak, tolong. Nah ini sigap langsung, dut. Senterin ya begini. Udah anak-anak langsung ngasih pada mulai. Tunggu apa? Coba lihat. Ya bang. Akhirnya dipanggil tuh. Bang, sini bang. Ngapa?
nih bang, cewek sakit. Perkara apa sakit? Gua tak gitu aja kan. Awalnya gimana? Makan kagak? Gua tanya gitu. Kagak mau makan bang. Ya, udah dah. Masuk dah, mari. Yang akhirnya tuh cewek yang tadi pada tidur gua bangunin lagi. Oh iya benar. Duh, bangun. Apa bang? Aku bisa pakai nanya apa? Lu bangun dah, bro. Apa? Udah lu keluar pada. Lu masukin cewek lu. Masukin. Ngapain nih? Nolongin ini dulu nih, kasihan sakit. Udah. Keluarin kompor, gas semua. Prepare. P3K gua keluarin gua gitu ya. Gua bawa P3K lengkap bang. Gua pasti kalau kemana-mana tuh P3K. Bawa ya? Lengkap. P3K yang gede tuh pasti gua bawa sama oksigen. Oksigen karena kan apa takutnya ada yang punya asma. Itu buat cuaca dingin ya. Buat ngebantu juga. Gua bawa oksigen. Pasti gua tiap pendakian oksigen. Oksigen waktu itu gua bawa dua gue sama P3K yang lengkap gue rata-rata pada bawa juga, cuman nggak selengkap punya gue bawa. Udah akhirnya cewek gue bangun nih, bangun apa bang? Udah kagak usah pakai nanya gue tak bang, masukin cewek lu. Sebelumnya gue taruh di situ dah tuh, gue tanya ini kan gua itu udah kondisi udah parah bang, gue liat pusat kaki telapak dingin, tangan dingin. Wah mata udah begini aja, udah wah bagus. Gue pikir jangan kunci, kalau udah kunci kalau udah begini udah ngaco udah. Akhirnya gue tahu ini mungkin lu kayaknya satu bang ya, faktor nggak makan juga, terus timbulnya angin, kedinginan, jangan sampai kena hipotermia nih. Gue tahu paling gue takut banget nih kalau misalnya sampai kena, wah ngeri udah pikiran gue, udah ngeri banget ya itu. Akhirnya sebelumnya maaf nih cewek lu gue tanganin, cuman kalau lu gue tanya dong, lu jangan kagak usah pakai cemburu, kagak usah pakai ngomel, kagak usah pakai apa nih ya. Gue tanya gitu, gue minta izin dulu dong ya kan. Nih cewek lu gue telanjangin. Kok telanjangin bang? Dia bilang gitu ke gue. Nah emang prosedurnya begitu bang, karena posisi baju basah, celana basah, daleman basah, BH basah. Yang nanjangin juga bukan gua. Nah kalau gua menang banyak, gua tadi gitu gua ledekin. Gua yang nanjangin gua menang banyak. Ya lu pasti keki lah. Iya. Nah akhirnya cewek gua masukin. Tugas. Ngapain bang? Biasa, bongkar perabotan semua. Udah bukil belum? Kan sambil ditutup kan? Ditutup gitu. Udah bukil belum? Udah bang. Ada apaan situ? P3K nih. Cari aluminium foil. Ya udah, bebet badannya, gua suruh bebet tuh. Bungkus. Karena aluminium foil itu kan anget bang. Iya benar. Anget. Bungkus ya. Itu baju udah telanjang bugil kan udah, BH udah. Kancut udah. Udah. Bungkus pakai foil bungkus. Apa lagi situ? Ini apa? Tempat tidur apa sih? Sleeping bag. Iya, sleeping bag buka kan model bukan gitu yang sleeping bag sekarang tuh. Bobot. Wah, udah. Wah, itu udah kayak lontong itu, Bu. Wadah dibungkus semua soalnya. Bungkus ya. Udah bungkus, udah rapet, udah bang, udah. Minyak gua keluarin. Ada nggak situ? Nggak ada bang, minyak gua keluarin. Yang ada minyak gua suruh ambil. Minyak, udah diambil tuh. Oles-olesinya, iya. Yang lain cowok-cowok gua suruh pada masak air, buruan. Ya udah gua cuma jadi satu komando. Komando mengarahin doang ya, ente ya berarti ya. Satu komando di komando gua. Udah, kalau misalnya banyak komando bingung gitu loh. Bagusnya di situ ego sama ini pada nggak ada yang bermain gitu bang. Kalau misalnya ada yang ego ini, waduh nggak tahu deh tuh, itu perempuan kagak bisa tolong, nggak selamat kali ya. Iya. Akhirnya udah gini, itu kaki udah dingin bang. Air mendidih, cemplungin, buset kagak ngapa-ngapa. Beneran air mendidih? Mendidih bang.
ngapa itu, buset. Saking dinginnya itu ya berarti ya. Iya. Kondisi badan lagi normal itu. Itu suhu badan udah di atas rata-rata udah kagak normal suhu badan. Udah di bawah hampir 19 ke bawah itu. Udah dingin. Udah dingin banget. Wah, ngaco udah Wata. Buset. Wata dingin banget badan. Iya. Nah, di satu sisi lain gua lagi nanganin ini perempuan, di atas lagi teriak-teriak. Yang di pos 4 itu? Iya, pos 4 itu kan jaraknya sama gua nggak terlalu jauh. Bang. Iya. Teriak-teriak ngapain? Ada pendaki terus. Ngapa, Bang? Buset, pada kesurupan, Bang. Buset. Lu ngapain? Gua turun, Bang, gua ngeri. Kagak ada spot lagi. Kagak ada ini, Bang. Gua nanganin orang juga. Buset, gua kata ya. Yang cewek tuh bagusnya ceweknya pada mental pada nggak down tuh dengar begitu. Ada yang kesurupan. Itu benar-benar kesurupan, Bang. Masal. Itu akhirnya gua fokus nih ke cewek. Ke cewek ini dulu. Karena emang dia ambang hidup dan mati juga nih cewek ya. Iya, karena gua mikirin ini nyawa orang. Ini harus gua tolong. Udah gua nolongin dia dulu, fokus gua nolongin tuh. Gua iniin make air panas mendidih. Udah di kakinya dia digini-giniin make kompor, make korek. Wah, kagak tangannya juga. Sama cewek udah dibaluri minyak ke perutnya, ke sininya, ke sini juga, ke tangan semua. Wah, udah. Cowoknya gua panggil, "Des, ini lu apa? Jambak rambut cewek lu gampar." Oh gitu? Iya, gua suruh gampar. Duh, kok gampar, Bang? Daripada gue yang gampar, terlalu keki. Iya. Mendingan dia yang gampar apa gue yang gampar? Yaudah dong, Bang, gua jambak mau nggak mau kan. Maaf nih, Bang, nih emang ini apa prosedurnya begini, Bang. Bukannya aneh sok tahu, karena aneh juga nanya-nanya sama senior aneh yang pengalaman. Gampar jeder. Wah, masih akhirnya digampar. Buset dah, udah kagak ini. Akhirnya yang bisa baca doa, Yasin. Udah baca doa. Bisa, Bang. Udah itu cewek ada satu tuh yang bisa baca. Udah pakai doa juga itu. Ada sambil baca doa. Dibantu doa ya. Iya, baca doa. Orang sempet teriak-teriak juga, Bang. Buset deh. Teriak-teriak Wata. Wah, ngaco Wata. Udah gampar jeder. Teriak-teriak, Bro. Wah, ini kalau udah berontak-berontak udah kagak beres nih. Bukan dia yang lawan ini. Udah akhirnya ini udah. Sama cowoknya gue suruh ajanin. Udah tuh sadar diam anteng. Udah itu digampar lagi buat akhirnya sadar lah tuh dikit, langsung kayak orang linglung, Bang. Udah temen gue yang ini gue suruh nyiapin kayak jahe, Indomie sama roti. Gue kasih ke cewek tuh, gue kasih jahenya dulu tuh, jahe minum. Kagak mau, masih mau minum. Gue kasih mie, kasih roti, kagak mau tuh. Mie akhirnya pakai nasi dikit. Bagusnya nasi masih ada tuh yang bekas gue makan. Gue kasih, gue campurin nasi. Udah makan dah tuh. Makan. Tadinya nggak mau, Bang. Kalau mau, kudu gua ngomel-ngomel lagi situ baru mau. Lu makan. Kalau mau gua makan. Kalau mau gua buset deh. Sampai gue pentolongin aja, wah. Ini jinnya masuk lagi nih rumahnya. Masuk lagi nih rumahnya. Udah, Bang. Akhirnya lu makan, lu jangan nyusahin orang lu. Lu sini cowok lu, temen cowok lu. Kalau lu kenapa-kenapa, maaf kalau misalnya lu sampai mokat di mari. Ini mereka bertiga bisa jadi tersangka. Iya, betul. Bisa istilahnya pembunuhan lo, mau lo kata. Kalau Bang udah makan, iya Bang, iya. Galak banget tuh mau lu. Gua kagak galak, gua cuma negesin lu doang. Lu emang perempuan kudu digituin, kudu ditegesin, gua tadi gitu. Makan udah. Udah kelar makan, udah enakan, minta turun. Nah kan gua kasih, gua apa-apaan lu main turun, kagak. Lu turun pagi, gua tadi gitu ya. Iya. Gua turun pagi, gua gak mau tahu. Akhirnya
yang cowok lu kagak usah tidur di situ, enak banget tuh, menang banyak lu kata. Lu sini sama gua kata. Lu akhirnya nemenin cewek tuh. Lu tidur temenin ya. Pikiran lu jangan kosong kata. Itu ngapa bang teriak-teriak di atas? Lu pakai nanya ngapa teriak-teriak? Kagak usah. Oh di atas masih rame di atas. Di atas masih rame bang. Nah pas ini cewek sadar, ini udah sadar nih perempuan. Udah sadar. Nah gue liat dari bawah lari tuh, duk. Wah kata ada apaan? Terus rangernya pada naik. Terus kuncen naik juga. Di atas lebih parah kata. Semua bang surupan. Itu yang nggak surupan yang di situ suruh yasin sama kuncennya itu. Yasinan situ sampai gua di bawah juga ngikut juga. Iya, ikut berdoa semua. Iya. Minta rangernya masuk ke tenda gua tuh, Mas bantu doa ya. Oh siap Mas. Ini juga habis nanganin orang juga di tenda kami. Oh yaudah, tapi aman. Udah, itu kalau nggak salah ada korban itu. Ada korban juga tuh yang nggak sadar tuh. Akhirnya dibawa turun, ditanduk sama tuh ranger. Wah ini iya. Cerita. Itu belum mencekam berarti kejadiannya ya? Wah, mencekam banget bang. Karena massal surupan. Iya, surupan massal itu. 2017 tuh. Mungkin ini pendaki-pendaki lain yang 2017 pernah pendakian Selamat di jalur Bambangan di pos 4 mungkin tahu itu yang kesurupan massal tuh. Mungkin tahu nih. Mungkin di situ ente yang pernah satu pendakian mungkin pernah ngeliat Ane ya. Ane juga pernah ngeliat ente mungkin tahu lah nih cerita ini. Bukan Ane cerita ngada-ngada emang nih bener kenyataan nih. Itu mau mencekam tuh bang. sampai pagi tuh. Sampai pagi kejadiannya itu? Iya, sampai pagi. Berarti panjang ya larut ya? Wah, sampai kuncinya sendiri udah pusing juga, sampai jarang-jarang bang namanya kuncen di Selamat itu sampai naik jarang-jarang loh. Iya. Itu baru itu naik itu buset deh kata ngaco. Itu pas subuh kalau nggak salah. Oh iya subuh itu baru kelar. Berarti ente sama satu malam itu nggak tidur dong? Nggak tidur gua bang. Karena memang kondisinya udah lagi rame ya. Lagi rame. Tidur ayam aja udah. Sebagian yang di atas itu ada yang turun atau masih tetap di atas? Sebagian ada yang turun, mungkin turun pindah nyari kemah lain kali ya, karena udah nggak muat atau lanjut jalan ke atasnya. Sebagian yang masih di situ, yang masih sadar disuruh bantu doa yasin yang bisa, yang itu benar-benar sampai subuh berarti. Iya benar bang itu. Udah, yang cewek gue suruh tidur, termasuk yang si korban yang sakit tadi tuh. Udah itu akhirnya bagusnya udah bisa tidur tuh. Itu gue tinggal buat cowok bertiga sama nih cowok yang 3 itu berenam gue di depan. Di depan gue udah kagak bisa nggak bisa tidur. Gue udah di depan aja. Akhirnya pas subuh baru bisa tidur tuh gue. Subuh baru bisa tidur dah tuh gue. Udah itu kondisi udah benar-benar normal bang, udah benar-benar stabil. Udah toh tidur pagi dibangunin mah bocah, gua kira ada apa. Si ini yang cewek pamit mau balik. Oh mau langsung turun. Iya bang, pamit ya balik ya, lu pulang dah, kasihan cewek lu besok gua kasih tahu, namanya di pendakian jangan sok-sokan nggak makan. Karena kita itu bicara bermain sama alam. Betul. Karena alam itu nggak bisa dibercandain. Alam itu selagu-lagunya dia. Kalau yang udah waktunya makan ya makan. Apa jangan sampai kita nyusahin orang deh. Kita di sini bukan istilahnya untuk senang-senang atau kayak jalan-jalan kayak ke taman mini apa gitu. Enggak. Bukan tempat rekreasi ya. Bukan tempat rekreasi jatuhnya bang. Ya bang, makasih ya udah nolong. Iya nggak apa-apa. Ini buat pembelajaran aja ya. Lain kali jangan gitu. Bagusnya cowok kamu nih orangnya nggak panik. Kalau panik kan kagak paham gue gitu bang. Berarti selepas kejadian itu si cewek turun normal ya? Normal. Ente berapa hari sih di sana? Aneh dari pos itu
itu paginya habis dia pamit stok air habis, gue bangunin yang cewek, ambil air lagi, gue suruh gitu. Ambil air lagi, ya ambil. Aneh di situ berapa hari ya sampai stok habis, 5 hari ya masa. Lama juga ya 5 hari ya. Hampir 5 hari. Ya. Itu aneh nggak? Tapi sepanjang udah hari-hari berikutnya udah nggak ada kejadian-kejadian nggak aneh. ada bang, Udah normal ya. Normal udah. Baik di pos 4 juga udah normal. Normal. Udah 5 hari tuh. Aneh dari situ ngecamp lagi, naik lagi ke atas tuh. Oh lanjut lagi ke atas. Ya, ngecamp lagi naik. Sampai ke pos berapa? Sampai pos 5. Pos 5. Pos 5 itu. Karena sumber air ada di pos 5. Udah di situ ngecamp lagi aneh. Dari pos 5 baru besoknya aneh suruh jalan puncak ke atas ke anak-anak. Puncak yang memuncak. Bonusnya. Iya. Nyampe di bonus. Akhirnya sampai juga nih di puncak. Sampai di puncak. Alhamdulillah pada nyampe ke puncak bang. Nah tuh kan perjalanannya gitu. Ya maksudnya kita kalau di pendakian gimana ya? Kalau aneh di pendakian gini bang, aneh nggak ngejar puncak. Maksudnya puncak itu bonus, ibarat perjalanan hidup itu proses. Jadi proses itu ada prosesnya untuk mencapai puncak. Iya, proses tidak akan mengkhianati hasil gitu loh. Tak akan lari gunung dikejar deh, asalnya begitu. Ya, mau kemana sih gunung pakai dikejar-kejar? Orang toh juga masih berdiri di situ. Benar ya. Kalau misalnya emang kita masih ada rezeki ya, emang kita mau ke situ ya silakan naik lagi udah. Jangan, kan ada orang yang ngotot. Wah, itu aduh bahaya. Karena alam bukan tempatnya untuk bercanda. Iya, alam itu gimana ya, susah ditebak. Iya, lagu-lagu dia. Nah, jadi kesimpulannya nih Bang Ambon, pesannya untuk para pendaki dari kejadian tadi itu apa? Untuk para pendaki pemula mungkin mungkin ya, ini kisah yang aneh petik dari perjalanan pendakian aneh buat yang pemula ya. Satu, yang pertama jaga adab aja dah. Adab, ucapan, terus kata-kata semua dah, namanya ibarat kita bertamu ke rumah orang kan. Ya assalamualaikum dah. Assalamualaikum ya kan. Terus juga jangan selonong boy aja. Maksudnya ya selagu-lagu lu, apa yang sikap jelek lu di kota jangan lu bawa di hutan. Nggak bagus, karena kita ini berhadapan sama makhluk goib. Bicara goib itu nggak kelihatan. Kita bakal ketemuin namanya dua dunia ya, dua sisi. Antara dunia nyata sama yang gaib ya. Iya. Gitu. Kita nggak tahu nih gaib ini lagi enak atau enggak. Nah, gitu. Nah, jadi terima kasih banget Bang Ambon udah mampir di channelnya Ruang Pojok Atas, udah berbagi kisah Bang Ambon saat di tahun 2017 di Gunung Slamet. Nah, buat penonton Ruang Pojok Atas, saksikan terus kisah-kisah mistis selanjutnya, mungkin dari temennya Bang Ambon atau ada teman-teman yang mau bercerita, boleh DM di Instagramnya arifkorek01. Dan Bang Ambon terima kasih banget atas waktunya. Siap. Kapan-kapan kita bisa podcast lagi ya Bang? Siap. Dan terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.